Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Seperti biasa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, temanya hari ini kita akan buat tutorial sedikit tentang komponen booster valve atau valve brake sama intercooler dan radiator yang kita bahas fungsinya. Seperti itu saudaraku ya. Semoga konten ini bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan di konten ini mohon maaf saudaraku, karena para suhu, para guru, apabila ada kesalahan di konten saya mohon maafkan saudaraku ya, karena saya hanya manusia biasa, bukan orang hebat. Saya kepingin berbagi pada saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang fungsinya valve brake sama intercooler sama radiator. Seperti itu saudaraku. Karena teman-teman di media sosial sering menanyakan, tolong bikin P2H-nya sekalian dengan fungsinya. Makanya saya akan jelaskan fungsi intercooler sama radiator dan juga valve brake. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut seperti apa kontennya saudaraku. Oke teman-teman, kita bahas komponen. Biasanya kalau kita P2 namanya komponen apa nih? Ada yang mengatakan booster valve, ada yang mengatakan kamulator valve, ada yang mengatakan valve brake pembagi angin. Seperti itu namanya. Nah, yang dikatakan komponen P2H. Intinya adalah valve brake ya. Oke. Sekarang kita mau membahas apa? Sekarang kita mau membahas ya. Mari kita bahas saudaraku ya. Jadi saya ada pertanyaan sedikit. Ini menjelaskan apa fungsinya valve brake. Oke, kita jelaskan. Valve brake akan membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari air tank ke brake chamber. Nah, itu dia saudaraku. Atau brake valve dilengkapi rally valve untuk mengaktifkan rem dengan cepat. Nah, seperti itu. Jelaskan fungsinya rem angin pada truk. Fungsi utama rem angin pada truk adalah memberikan pengereman yang efektif dan kuat pada kendaraan berat. Apa saja komponennya? Kalau seumpama, coba jelaskan apa saja komponennya. Oke. Nah, komponennya ya. Kompresor berfungsi untuk mensuplai angin dari luar sehingga menjadi angin yang bertekanan tinggi ke air tank. Yang pertama. Yang kedua, air tank. Yang ketiga, brake chamber. Yang keempat, brake valve. Yang kelima, brake lining. Yang keenam, air hose. Nah, itu sebutannya ada 6 ya. Nah, seperti itu saudaraku. Sekarang mari kita bahas perbedaan radiator sama intercooler. Perbedaan radiator sama intercooler. Nah, seperti itu saudaraku. Apa beda radiator dan intercooler? Oke, kita jawab. Radiator dan intercooler terutama dirancang untuk mengurangi suhu cairan pendingin. Kalau radiator ya, sorry. Kalau radiator ya. Oke. Sedangkan intercooler dirancang untuk mengurangi suhu udara masuk. Oleh karena itu, radiator bekerja paling baik saat cairan pendingin mesin berada pada atau di bawah suhu operasi rata-ratanya. Nah, seperti itu. Fungsinya intercooler untuk mendinginkan udara yang dikeluarkan oleh mesin. Oke, sekarang kita tanya lagi fungsi radiator. Fungsi radiator untuk membuat panas pada mesin kendaraan sehingga suhu mesin akan selalu stabil dan tidak terjadi overheat. Itu fungsinya radiator. Kalau ditanya fungsi radiator apa?
Nah, fungsinya untuk membuang panas pada mesin kendaraan sehingga suhu mesin akan selalu stabil dan tidak terjadi overheat. Itu fungsinya radiator ya. Sebutkan cara kerja radiator. Satu, ini cara kerjanya radiator yang kita sebutkan. Air pendingin melalui selang-selang menuju inti radiator. Seperti itu. Yang kedua, inti radiator terdiri dari tabung kecil yang memiliki sirip-sirip pendingin. Nah, maksudnya sirip-sirip seperti ini, saudaraku ya. Sirip-sirip seperti ini maksudnya. Yang ketiga, sirip-sirip pendingin memperluas permukaan dan mempercepat pendinginan. Yang keempat, panas dipindahkan dari air pendingin ke udara bebas. Seperti itu fungsinya radiator, saudaraku ya. Jadi radiator sama intercooler tuh sangat penting sekali pada kendaraan. Penjelasannya, saudaraku. Oke, saudaraku, setelah kita bahas tadi fungsinya radiator sama intercooler, sekarang kita lanjut ke kondensor AC. Oke, kondensor AC pada truk fungsinya, ada yang tahu fungsinya? Oke, saya jelaskan fungsinya. Kondensor AC pada truk untuk mengubah gas freon menjadi cair dan melepaskan panas. Nah, ini fungsinya kondensor AC. Coba jelaskan cara kerja kondensor AC. Oke, mari kita jelaskan kondensor. Fungsinya kondensor AC kita jelaskan cara kerjanya. Fungsinya tadi kan sudah kita sebut. Kondensor AC fungsinya adalah untuk mengubah gas freon menjadi cair dan melepaskan panas. Nah, itu tadi fungsi utamanya kondensor AC. Sekarang kita jelaskan cara kerjanya. Ini cara kerjanya kondensor AC saya jelaskan, saudaraku ya, biar dimengerti sedikit sebagai gambarannya. Satu, freon bertekanan tinggi mengalir melalui kondensor. Yang kedua, panas dari freon dipindahkan ke udara luar. Yang ketiga, freon melepaskan panas yang telah diserap dari dalam kabin mobil. Yang keempat, freon didinginkan kembali dan digunakan untuk menyerap panas lebih lanjut. Nah, seperti itu. Yang kelima, terbentuk aliran air pendingin yang nantinya dikeluarkan melalui lubang AC pada truk atau mobil. Nah, seperti itu, saudaraku, cara kerjanya kondensor AC. Oke, semoga konten ini bermanfaat, saudaraku ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di komentar di bawah, saudaraku. Oke, teman-teman, seperti itu tadi ya penjelasannya. Kita bahas ada 3 komponen, kita bahas tadi fungsinya ya. Karena suara mesin tadi banyak gangguan, karena ada teman-teman juga yang hidupkan engine running. Jadi ya, mohon maaf kalau kurang pendengaran, saudaraku ya, kurang jelas. Jadi tadi saya bahas ada 3 fungsi ya, valve brake sama intercooler atau radiator ya. Nanti di konten berikutnya kita akan bahas lagi komponen-komponen yang lain, saudaraku ya. Oke, terima kasih banyak semua sahabat-sahabatku yang suka nonton channel ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, saudaraku ya, karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, saudaraku. Ini hanya sebuah konten ya. Kalau merasa Anda bermanfaat, silahkan ditonton, disimak baik-baik. Tapi kalau Anda merasa tidak bermanfaat, dilewati aja, sahabatku. Seperti itu, oke? Kurasa cukup sampai di sini. Semoga kita di konten-konten berikutnya akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.